Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, marilah kita mulai pembahasan soal-soal pilihan ganda di LKS bab ketiga. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taib, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas bersama untuk persiapan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka sayang. Silakan dibuka. Kemudian yang sudah dikerjakan silakan diperhatikan. Tayyib. Sudah? Fatahtu? Kalau sudah, fatahna. Tayyib. Orang yang rendah hati memiliki ciri tidak A, B, C, atau D. Tidak sombong atau bahasa yang lain adalah angkuh. Mana? Tidak angkuh kepada orang lain, berarti B, nomor 1 B. Nomor 2, orang yang tidak sombong dan tidak memilih teman ketika bergaul bersifat memiliki sifat A, B, atau C, atau D, yaitu adalah D. Apa? D? Apa sayang? A, B, apa C, apa D? Bukan D ya. D adalah gemar membaca, tapi yang benar adalah rendah hati ya, atau tidak sombong. Kemudian nomor 3, Fatimah adalah anak yang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ia tidak pernah berbicara kasar, selalu berlemah lembut dan penuh kasih sayang. Sikap yang tercermin dari Fatimah adalah sikap apa sayang? Tawadhu. Tawadhu artinya adalah rendah hati juga. Ingat ya, tawadhu. Karena sangat menyayangi orang tua, tidak pernah berbicara kasar, kemudian lembut, penuh kasih sayang kepada orang tua, bahkan ke temannya. Nomor 4, jika ada seorang nenek-nenek yang menyeberang jalan, ya, jika ada seorang nenek-nenek yang akan menyeberang jalan, apa ya sikap kita yang kita ambil? Membiarkan atau berjalan duluan, atau meninggalkan dengan lari duluan, membantu menyeberang. Nah, sudah jelas D ya, membantu menyeberang. Nomor 5, mau menerima kritik dan saran orang lain adalah ciri dari sikap apa? Mau menerima kritik dari orang lain, rendah hati atau tawadhu. Bagus, berarti C. Nomor 6, Ratna menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung agar terhindar dari sikap boros. Apa? D ya. Nomor 7, orang yang hemat akan menyisihkan sebagian uangnya untuk jajan, ditabung, dihabiskan atau disingkirkan. Jelas sekali ya, B, ditabung. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut ini. Terhindar dari sifat boros, tidak mudah putus asa, terhindar dari sifat malas, menjadi pribadi yang sederhana. Dari pernyataan di atas yang termasuk manfaat perilaku hemat adalah apa sayang? Nomor 1, benar sekali, terhindar dari sifat boros ya. Jadi kalau tidak perlu tidak usah membeli atau membeli secukupnya. Dan nomor 4, menjadi pribadi yang sederhana ya. Sederhana itu bukan berarti miskin, bukan berarti pelit, tapi sesuai kebutuhan ya. Kita memakai kerudung. Kerudungnya harus harga 100 apa 200 apa 300.
Kalau memang cukup dengan yang 60.000, cukup yang 50.000 dan bahannya bagus, nyaman dipakai, cukup itu, ya kan? Enggak terus aku maunya yang 500.000. Wah, itu namanya boros ya. Tidak sesuai kebutuhan, tapi dan berlebihan dan tidak sederhana. Nomor 9, salah satu keteladanan Rasulullah SAW yaitu hidup dengan cara yang sederhana, ya. Rasulullah sangat sederhana, ya. 10, tidak berlebihan dalam menggunakan uang, menghemat air dan tidak membeli barang-barang yang tidak berlebihan adalah contoh dari perilaku terpuji seperti yang sudah kita bahas. Namun ada beberapa ya orang yang selalu menghambur-hamburkan uang, menggunakan air dengan berlebihan dan membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Sikap boros seperti di atas adalah sikap yang disukai oleh setan, ya. Kanu ikhwan syayatin, kan termasuk saudara-saudaranya setan jika berlebih-lebihan. Kita buka selanjutnya. Nomor berapa sayang? Nomor 11. Perilaku gemar membaca memiliki beberapa manfaat, kecuali berarti yang bukan termasuk manfaatnya, yaitu adalah menambah pengetahuan. Pasti menambah pengetahuan, dia membaca itu jadi anak pandai insya Allah, mendapatkan jabatan yang tinggi. Ini berarti mendapatkan jabatan yang tinggi bukan termasuk manfaat dari membaca, ya. Nomor 11 berarti C. 12. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ayat di atas menganjurkan kita untuk iqra, gemar membaca. C. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel di atas yang termasuk manfaat gemar membaca terhadap pada nomor 1, 2, 3, 4. Meningkatkan pengetahuan, menambah kemalasan, membuat bodoh, mengurangi pengetahuan. Yang termasuk gemar membaca, ya. A, B, C, D. A, meningkatkan pengetahuan, pintar. 14. Lawan dari sikap gemar membaca adalah malas membaca. Jangan sampai ya, na'udzubillah. 15. Orang yang beriman akan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi jalan keluar, ya, atau kemudahan atas setiap masalahnya. Berarti A, ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar menjadi pribadi yang pantang menyerah. B, C, D, A? B, berusaha dengan sungguh-sungguh agar berhasil, ya, tidak boleh pantang menyerah. 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau A, B, C, D. Sayang? Jangan engkau lemah berarti D, ya. Ingat Rasul bersabda, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Itu hadis riwayat Muslim. 18. Lawan kata pantang menyerah adalah sayang? A, B, C, D. Pantang menyerah, lawan katanya adalah putus asa, ya. Nauzubillah. 19. Jika seseorang bersifat pantang menyerah apabila gagal, maka ia menganggap kegagalannya sebagai sebuah pelajaran. B. 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari tabel di atas yang merupakan manfaat dari sikap pantang menyerah terdapat pada nomor A, B, C, D. Dijauhi teman,
selalu dihinggapi penyakit jiwa dan raga, selalu bersemangat dalam belajar ataupun bekerja, tidak ada kemajuan atau peningkatan. Nah, dari tabel ini yang merupakan manfaat dari sikap pantang menyerah yaitu apa? Nomor 3, C, selalu bersemangat dalam bekerja ataupun belajar. Itu kalau pantang menyerah ya, dan tidak putus asa. Oke, itu yang saya sampaikan. Untuk hari Jumat nanti insya Allah kita akan Ustazah akan berusaha untuk meringkaskan beberapa soal bisa untuk belajar kalian, dan nanti dari situ nanti kalian bisa mengetahui ringkasan-ringkasan dari bab pertama sampai bab selanjutnya, yaitu adalah bab ketiga ya. Belajar ya solih-solihah, belajar karena Allah. Jadi ujian itu bukan belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Dengan ujian kita belajar banyak hal, tapi bukan aku belajar untuk ujian. Jangan sampai, hampir mirip katanya, tapi maknanya beda ya. Bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian manusia itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah dan bisa dihinakan. Karena apa? Kalau mencontek, nauzubillah, berarti belum lolos ujiannya ya. Makanya belajar yang rajin. Ustazah menasihati seperti ini Ustazah juga menasihati diri Ustazah sendiri ya, saling mengingatkan karena amar ma'ruf nahi mungkar, iya kan solihah? Iya, main aja. Ustazah kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kataballahu lakum dawaman najah bin najah wa taufiq insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.